Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video kali ini saya mencoba mengajak Sobat Dokadil untuk mereview kembali cakap-cakap Saung Doka versi seminar online. Video yang kita review kali ini adalah video terkait hal-hal yang dapat menyebabkan sakit ataupun penyakit pada kambing domba ataupun ternak lainnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Sobat Dokadil untuk memberikan like pada video ini dan mohon pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, pada cakap-cakap Saung Doka versi seminar online, episode pertama, yaitu bersama Dr. Hewan Bobi, pada 11 September tahun 2021, di situ Dr. Bobi memaparkan terkait hal-hal yang dapat menyebabkan sakit ataupun penyakit pada kambing dan domba, serta ternak lainnya. Hal-hal tersebut antara lain agen fisik, agen kimia, dan agen lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pemaparan Dr. Bobi berikut ini. Oke, ini agen penyakit. Nah, ini saya bilang agen penyakit ataupun yang bisa menyebabkan sakit di kambing domba ya. Ada agen fisik, yaitu misalkan parasit luar, bisa kutu, bisa caplak. Caplak itu kutu babi atau kutu anjing yang biasanya ngisep darah. Nah, itu jangan dicabut terus dipencet ya kalau udah gemuk, karena itu telurnya nanti nyebar. Nah, oke, ada skabies, gudik, kurap, gitu ya. Itu adalah tungau yang bersemayam di bawah kulit, bikin terowongan sehingga kulitnya bersisik. Nah, itu obatnya nanti kita bisa bahas. Kemudian ada juga belatung, biasanya setelah lahiran kurang bersih atau luka, domba-domba yang rambut tebal, ada luka, nggak kelihatan, nelur lalat hijau. Kebetulan kalau di kita Indonesia untungnya tidak ada bot fly kayak di Australia ataupun negara-negara Afrika sana yang belatungnya bisa ngebor sampai ke dalam. Nah, itu jadi di kita belatungnya lalat hijau cuma bikin kayak rongga gitu ya. Nah, itu tapi juga sakit untuk kambing domba gitu. Nah, kemudian ada parasit dalam, biasanya cacing ya. Nah, cacing ini macam-macam. Nanti ada yang ngisep darah kayak hemonkus, ada nanti cacing yang bulat-bulat biasanya di rumen itu menyerap nutrisi juga dia di situ. Ada juga nanti cacing pita yang ada di usus. Nah, gitu. Kemudian ada virus ORF. ORF ini apa bahasa sumutnya ya? Berengan. Jadi biasanya luka di mulut itu kena virus. Nah, itu kalau dikasih ya virus itu nggak ada obatnya. Yang paling benar adalah kita naikkan imun ternaknya, kasih pakan bagus, ininya dirawat, lukanya yang dirawat. Kalau ada ORF terus kemudian disuruh nyuntik ivermectin ataupun ini nggak nyambung sama sekali. Nah, ini yang perlu kita belajar sama-sama. Kemudian ada bakteri. Nah, mastitis misalkan di kambing perah ini musuh utama. Kita harus cegah. Kalau udah mastitis kambing kita, ya kerugian ekonominya sangat tinggi gitu. Terus ada lagi nanti yang secara secara manajemen pakan kurang bagus, nanti ada asidosis gitu. Saya juga masih ada yang kena karena kan kita tim di kandang ini tidak semuanya. Ya saya pribadi tidak. Kalau pas lagi di Karo ya turun langsung, tapi kalau lagi di Tangerang gini kan memang semua ujung tombak adalah anggota yang ada di kandang. Nah, ini kita sebagai peternak ataupun pengusaha ternak mungkin yang besar-besar. Nah, ini ada tadi senior nih Pak Gultom, saya lihat ada. Nah, manajemen di perusahaan seperti apa mungkin nanti juga bisa sharing Pak gitu. Nah, agen kimia misalkan disinfektan, kita biasa bersih kandang apa segala macam tapi lupa naruh bahwa di sana desinfektannya lupa naruh gitu kan. Jadi kelalaian kecil ini bisa jadi menyebabkan kecelakaan di kambing domba ataupun over mineral. Jadi mineral ini penting tapi jangan over, kalau kelebihan juga nggak bagus gitu.
dan bisa keracunan juga gitu kan. Kemudian misalkan kimia cat kandang, kita pingin kandang cantik, tapi kalau di catnya pakai cat kandang nanti dijilat-jilat apa segala macam, digigit-gigit, itu juga bisa jadi bahaya gitu. Dan insektisida biasa di karo ataupun di daerah-daerah pertanian kadang-kadang gudang kan jadi satu. Nah ini penyimpanan insektisida ataupun misalkan ini banyak nih teman-teman yang sudah mulai mandikan kambing dombanya pakai misalkan decis atau regen gitu kan, biar wah udah langsung kutu hilang semua gitu. Jadi itu overdosis juga bisa meracuni kambing domba gitu ya. Kemudian lingkungan, heat stress. Nah ini penting nih, biasanya kambing perah kena heat stress kalau di daerah panas, Medan dan sekitarnya. Walaupun toleransi kambing domba ini bagus, cuman biasanya produksinya turun itu. Kemudian ada luka, misalkan luka sobek dan patah, ini biasanya karena perkandangan. Bagaimana Sobat Dokadil? Cukup jelas penjelasan dari Dokter Hewan Bobby. Nah, jika ada yang belum jelas, silahkan kirim pertanyaan di kolom komentar. Sobat Dokadil, mohon kiranya untuk memberikan like pada video ini dan mohon pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Channel ini kami dedikasikan untuk seluruh peternak dan calon peternak di seluruh wilayah Indonesia. Demikian, semoga kita sehat selalu, jaga selalu kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.